Udah belasan tahun pakai Windows tapi masih belum activate? Ayo kunjungi scdkey.com, link di deskripsi, ada diskon besar untuk semua produk. Misalnya di sini Windows 10 Pro OEM Key Global. Klik Buy Now. Masukkan kode promosi KO25. Sekarang harganya turun menjadi $16,84. Klik Submit Order. Pembayaran bisa menggunakan kredit card, PayPal, hingga GoPay. Setelah pembayaran selesai, key akan dikirim ke email Anda. Cari di Windows Activation. Masukkan key-nya. Nah, sekarang pastinya lebih nyaman dan Anda bisa menikmati lebih banyak fitur Windows. Kode diskon tadi juga bisa digunakan untuk produk lain, misalnya Office 2019 di sini, yang awalnya $67,79 menjadi $50,84 saja. PC udah ganteng begini, masa Windows-nya masih crack? Halo teman-teman, saudaraku, berjumpa lagi di rakitan buru-buru ya guys ya. Kali ini kita ada rakitan dengan menggunakan Ryzen 5 5600G, suatu rakitan klasik dengan menggunakan onboard dari AMD. Kabar baiknya, jika 2 tahun lalu rakitan seperti ini tuh 5 jutaan ya. Kalau dirakit sekarang serba baru dengan komponen yang mungkin sedikit lebih bagus ya, itu 4 jutaan sudah bisa bro. Inilah dia, komponen-komponennya sudah terpampang di sini, tersusun dengan rapi. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari casing terlebih dahulu. Ini adalah Paradox Gaming Starburn. Waduh, keren banget namanya. Ini casing yang kecil, ya, putih pasti. Nah, ini sudah termasuk 3 buah fan 120 mm RGB fix. Desainnya minimalis dan cakep banget. Tapi fungsi airflow-nya juga dapat dengan desain mesh kasar ya, dengan pola-pola seperti itu pada bagian depan. Untuk daya tampungnya sendiri, ini cocoknya dengan mau bawa MATX compact ya. Kalau full itu bakalan agak mentok ke depan. Selanjutnya ada memori atau RAM. Ini adalah XPG GameMix D35 DDR4 3200 MHz 8x2 GB. Ini CL1620. Bukan 3200 MHz yang tercepat, tapi ini sudah sangat-sangat mumpuni untuk Ryzen 5 5600G. Dengan dual channel seperti ini juga akan membantu sedikit untuk mendongkrak performa nantinya. Kemudian untuk storage ada NVMe dari sebangsa juga tadi ya, dengan XPG, ada Adata Legend 710 NVMe Gen 3 256 GB. Ini cukup sering saya gunakan dalam rakitan karena harganya kompetitif banget dan sudah ada heatsink kecil-kecilan berwarna biru emas yang kelihatan keren gitu ya. Dan sejauh ini saya belum mendapatkan masalah dengan NVMe satu ini. Lalu lanjut ke motherboard merakyat selanjutnya. Ini B550M tanggung ya. Karena ini termasuk seri budget, maka fiturnya itu nggak lengkap-lengkap banget, standar-standar aja. Misal di sini PCIe X16 atau slot VGA-nya itu sudah PCIe Gen 4, namun untuk M2-nya itu masih PCIe Gen 3. Board ini juga kelihatan rapi, masih kelihatan keren gitu. Dan soal kualitas, sejauh ini saya juga belum pernah menemukan masalah dengan motherboard ASRock, khususnya yang baru seperti ini ya. Kemudian kita ke cooler terlebih dahulu, karena saat video ini dibuat prosesornya belum sampai ya. Ini adalah Cube Gaming Win V2, refresh dari Cube Gaming Win yang pertama ya, dimana pada bagian atas itu diberi RGB lagi tambahannya, yaitu mirror infinity kekinian bro. Full RGB untuk ukuran mini tower seperti ini. Soal performa ini juga oke lah ya, untuk prosesor 65 watt ini sudah mencukupi. Lanjut ke power supply, ini adalah KF550 dari CPS, atau ini subbrandnya dari PC Cooler ya. Ini diklaim sudah 80 plus polos. Dirasakan dari bobotnya ini lumayan. Beberapa kali juga sudah saya gunakan di rakitan untuk seri KF ini, yaitu KF450, KF550, dan juga belum ada kendala. Apalagi ini garansinya sudah 3 tahun ya.
Untuk combo 5600G dengan power supply 550W 80 plus, ada banyak opsi VGA untuk upgrade ke depannya, mulai dari VGA klasik GTX 1660 Super ya, GTX 1060, GTX 1070, sampai RTX 2060 Super. Di kubu merah ada RX 590, 5600 XT, 6600 polos, sampai 6600 XT. Dan inilah dia AMD Ryzen 5 5600G versi tray ya. Ini lebih murah dari versi full set box-nya, tapi ini tetap digaransi 1 tahun. Ada juga yang opsi garansi 3 tahun tray. Pure prosesornya ini up to 4,4 GHz, setara 5600 polos lah secara kasarnya. Namun ini masih PCIe Gen 3 ya, walaupun belum terasa perbedaan performanya sih. This care package, shall we? If she was up to the task, why'd she drop you off on us? Well, maybe she's better now. Kid, I don't mean to upset you, but your friend's chances of survival weren't too high to begin with. She's a lot tougher than you think. Oke teman-teman, kesimpulannya build 1 ini worth it sekali untuk saat ini karena harganya yang sudah lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian untuk fungsional, untuk segala keperluan ya, mulai dari gaming santai hingga untuk produktivitas. PC kantoran pun sekarang banyak ya yang memakai AMD Ryzen dengan VGA onboard seperti ini karena multifungsi sekali. Selain itu, upgrade ke depannya juga terbuka lebar ya, dengan performa 6 core 12 thread, kemudian RAM sudah 16GB DDR4, PSU juga sudah cukup besar, tentunya bisa diberikan VGA yang mantap untuk gaming, FPS tumpah-tumpah di resolusi Full HD nantinya. Baiklah teman-teman, itu saja. Semoga memberi referensi untuk rakitan kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Tanggapan lainnya juga bisa dituliskan di kolom komentar. Keep support dengan subscribe dan kunjungi link di deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.